Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tanpa terkecuali, itu pasti punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, betul tidak? Setiap kita. Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengerti yang Dia kehendaki, bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? Atau kita sering nyanyi menyenangkan Tuhan. Nah, saya kan mulai dengan konsep pemikiran ini. Terlalu lama kita ini diajar yang kurang imbang, yang kurang lengkap. Kenapa saya berani berkata begitu? Selama ini kita dengar khotbah, dengar kesaksian, dengar semua firman Tuhan, itu cuma searah. Tuhan baik, saudara. Jangan takut, Dia pasti menolong. Percayalah, mujizat masih ada. Oh, apapun yang kita alami, Dia itu mengerti. Jadi semuanya itu hanya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan begini, Tuhan begitu, untuk kita dan untuk kita. Dan ini yang tidak imbang. Sebetulnya bukan cuma kita yang perlu Dia, tapi Dia pun itu perlu kita. Nah, hari ini kita akan menemukan kebenaran itu, bahwa bukan cuma dari pihak kita, mujizat, berkat, pertolongan saja yang kita perlu dari Dia, tapi Dia pun perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dan ini yang jarang sekali, bahkan sedikit sekali gereja itu mengajarkan kalau Tuhan itu perlu kita. Saya percaya beberapa di antara kita mungkin baru pertama kali dengar kalimat ini. Tuhan perlu aku. Ngapain? Dia kan Maha Kuasa. Nah, itu dia lebih salah lagi. Memang Dia Maha Kuasa, ternyata Dia masih perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Saudara, kalau kita cuma dititik beratkan, kita perlu Tuhan, mujizat ada, maka dalam hidup kita sehari-hari, kita jadi orang yang munafik, jadi orang yang pura-pura. Kalau kita ke gereja kelihatan rohani, tapi di rumah, dalam hidup sehari-hari, kita banyak mengalami masalah yang kita nggak pernah ungkapkan itu. Nanti kalau kita kebaktian lagi, kita kumpul-kumpul lagi, kita jadi orang munafik lagi, kita sok rohani, kita semangat memuji Tuhan. Tapi dalam hidup ini, begitu banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Mari kita lihat beberapa ayat yang pertama ini, bahwa Tuhan itu rindu untuk kita menyenangkan hatinya dan kita menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Injil Matius 5 ayat 48. Salah seorang boleh membaca ayat ini. Ayo, siapa saja boleh? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ini target yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa menyenangkan hatinya. Ada standar yang Dia beri. Hendaklah kamu, karena itu haruslah kamu sempurna. Ukurannya jelas seperti Bapa di surga, itu sempurna. Nah, untuk mencapai taraf itu perlu proses. Nah, ini yang jadi masalah dalam kehidupan Kristen kita. Setelah kita diajarkan kenal Tuhan Yesus, jadi milik Bapa di surga, jadi milik kesayangannya, ternyata kita ini apa-apa maunya instan. Jaspleng, doa puasa sebentar langsung mujizat terjadi. Kira-kira ya atau tidak sebagian besar di antara kita? Kita minta diberkati, lupa kalau ada proses dalam hidup ini. Nah, inilah firman yang menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang Bapa sediakan buat kita itu tidak instan, tidak langsung jadi, itu perlu proses. Setuju, saudara? Nah, saya tanya kepada saudara, apa kata lain proses? Siapa bisa nyebut? Pembentukan? Bukan, itu terlalu frontal nanti. Perubahan, sebuah siklus, sebuah kejadian yang tidak langsung, tapi ada tahapan dan tahapannya. Nah, ini kekristenan. Jadi Tuhan kita bukan gak bisa buat mujizat, bisa. Tapi proses ini jangan kita lupakan, sehingga kita tidak kecewa menjadi anak-anaknya. Apa saja dalam hidup kita itu perlu proses, tidak instan. Maka itu yang hari-hari ini sedang membutuhkan mujizat. Jangan kita minta Tuhan buat sulapan di antara kita.
Bim salah bim langsung jadi. Jangan. Harus lewat proses. Karena dengan proses itu kita dibentuk, kita disempurnakan. Nah itu baru dari kata di pembentukan itu. Tapi lewat proses yang tersediakan buat kita semuanya. Pertanyaan berikut, menurut saudara proses itu enak atau tidak? Ayo jawab, enak atau tidak? Sangat tidak enak. Ya, tapi itu harus kita alami. Untuk kita bisa menjadi sempurna harus lewat proses. Macam-macam yang Tuhan bentuk atas kehidupan kita. Contoh kecil, ingat lu standarnya seperti Bapa di surga itu sempurna. 1, sabar. Siapa yang pernah berdoa gini, Tuhan beri aku kesabaran Tuhan. Aku ingin sabar Tuhan. Sampai doa puasa segalanya. Jangan harap begitu keluar kamar doa langsung sabar gitu. Jangan harap. Betul tidak? Harus ada apa untuk mencapai sabar? Proses. Bagaimana prosesnya jadi sabar? Ayo coba jawab. Bagaimana proses jadi sabar? Iya, diuji bagaimana? Yang jelas. Ayo diuji, betul diuji. Tapi bagaimana ujiannya? Lewat anak-anak. Nggak harus anak-anak. Lewat istri. Kok istri? Kasihan dong. Anak lewat istri. Salah. Pokoknya lewat orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kalau tadi suami ngomong lewat istri, kalau istri ngomong suaminya yang membentuk itu. Ya jadi kalau kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran, nggak langsung datang sabar 2 kilo dari surga plak gitu, terus kita jadi sabar. Enggak, harus ada proses. Begitu selesai doa minta sabar, langsung detik berikut orang-orang di sekitar kita tadinya baik-baik bisa jadi kurang ajar daripada kita. Ayo amin atau aman? Aman, jangan dong. Kalau aman berarti gak ada apa-apa itu namanya. Nah itu contohnya. Tuhan aku berdoa supaya aku hidup kudus Tuhan. Aku capek dari gangguan percabulan ini. Aduh ini bagaimana? Jangan harap begitu saya doa langsung kudus. Terus kayak kita jalan 5 cm di atas tanah begitu. Enggak. Begitu kita doa minta dikuduskan, minta hidup kudus, saudara, percayalah godaan yang aneh-aneh akan muncul dalam hidup kita. Nah itulah proses. Dan ini yang banyak tidak disukai oleh anak-anak Tuhan. Oke, siapa yang hafal Roma 8:28? Ayo, siapa yang hafal Roma 8:28? Cepetan. Nah, yang nggak hafal cepat lihat Alkitab saudara, jangan lihat saya. Ditanya nggak hafal, nggak lihat Alkitabnya. Ya, Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam berapa hal? Dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, kita tidak boleh stop di ayat 28. Karena proses bahwa Papa kita turut bekerja, kalau kita percaya bahwa Dia, Papa kita di surga, turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya tidak sekedar mendatangkan kebaikan buat kita, ada tujuannya. Tujuannya ayat 29. Maka itu banyak orang Kristen yang kecewa hanya membaca ayat 28 karena tidak ngerti maksud Papa. Dia baik buat kita, Dia turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 29 coba saudara lihat. 29 Roma 8 ya, ayat 29. Nanti hubungkan dengan Matius 5 ayat 48 tadi. Nyambung saudara. Jadi kita nggak boleh baca ayat sepotong-sepotong. Sebab semua orang yang dipilihnya dan semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, stop sampai sini. Jadi maksud Papa, Dia berfirman di ayat 28 bahwa Dia turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maksudnya segala hal itu adalah kita ditetapkan dari semula. Karena kita sudah dipilih dari semula untuk menjadi sama seperti siapa? Yesus Tuhan. Dan ini kekristenan, ini prosesnya. Kita dibentuk saudara menjadi seperti Yesus dalam segala hal.
Saudara gak setuju untuk jadi sama seperti Yesus? Untuk sempurna seperti Bapa di surga? Setuju tidak? Nah, maka itu jangan pernah mengusir orang yang paling menjengkelkan dalam hidup kita. Kalau dia di rumah kita, beri makan baik-baik orang itu. Siapa punya karyawan yang jengkelkan, jangan disuruh keluar, biar di situ terus. Jangan di PHK. Karena dia Tuhan pakai untuk membentuk kita. Jadi begini, kalau saudara pernah doa gini, Tuhan, saya ini sudah pindah rumah selama 18 kali dalam 2 tahun. Wih, banyak sekali. Kenapa pindah rumah sebanyak itu? Habis selama 18 kali itu, Tuhan, saya selalu ketemu tetangga yang jengkelkan sekali. Saya mau pindah sampai 100 kali, tetap akan ketemu tetangga yang jengkelkan. Kenapa? Karena Tuhan punya target untuk kita sempurna seperti dia. Ya kalau nggak mau dengar firman ya kita pulang aja, pulang. Apa? Saudara sepertinya nggak suka mendengar firman ini. Kekristenan kita tidak diukur berapa tahun kita jadi Kristen. Setuju? Kekristenan kita tidak diukur di gereja mana kita ada. Siapa yang khotbah tiap minggu? Tidak. Kristen kita diukur dari waktu ke waktu kita makin serupa Yesus atau serupa setan. Karena cuma ada satu di antara dua. Betul? Cuma ada satu di antara dua. Kita ini makin serupa siapa? Karena targetnya kita jadi serupa dengan dia. Jadi dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Dalam segala sesuatu yang tidak enak sekalipun dia tetap turut bekerja. Jangan lupa itu. Untuk target itu tercapai, bahwa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mau lanjut? Gak enak loh, tambah gak enak. Tambah lama tambah gak enak nanti dengar firman Tuhan. Mau? Betul ya? Praktek. Nanti setelah pulang ini harus praktek betul-betul. Kita lihat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Paulus. Dia kira-kira sudah sempurna atau masih ada dosa dalam hidupnya? Dia punya salah tidak kira-kira? Nah, ini yang luar biasa. Kurang apa seperti seorang yang bernama Rasul Paulus? Ternyata Tuhan kirim siapa? Ayo kirim utusannya siapa? Iblis. Untuk gocok dia. Menempatkan sesuatu yang gak enak di dalam dirinya, duri dalam dagingnya. Bukan karena dia berdosa, supaya dia gak sombong. Amin. Supaya dia tidak meninggikan diri. Dia dibentuk, dia diproses. Nah, ini kekristenan. Supaya Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Lihat ayat 8. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali apa? Berseru. Sudah 3 kali berseru kepada Bapa di surga, supaya siapa? Utusan iblis itu apa? Nah, saudara perhatikan. Apakah Tuhan kejam? Loh, saya tanya, apakah Tuhan kejam? Tidak. Tapi untuk apa? Utusan iblis gak boleh pergi dari Paulus. Untuk apa? Supaya dia sempurna. Maka itu kalau konsep Kristen kita selalu minta yang enak, yang mujizat, kita salah jadi Kristen. Kita harus siap untuk dibentuk dalam segala hal itu. Kita lanjutkan lagi. Galatia pasal 2. Bagaimana dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Pasal 2. Ayat 1. Kemudian setelah lewat berapa tahun? Banyak orang gak tahu proses Paulus ini 14 tahun. Saudara. Jadi begitu dia terima pernyataan Tuhan, berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik atau ke Damaskus itu, 14 tahun kemudian aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun ku bawa juga.
Lama sekali proses itu, 14 tahun. Nah, coba saudara perhatikan ya hidup Tuhan Yesus. Dia melayani berapa tahun? Siapa tahu persiapannya berapa tahun? 30 tahun dia dipersiapkan hanya untuk mencapai 3 tahun itu. Maaf kalau ada di antara saudara, maaf ya, yang merasa, kenapa pendetaku kok nggak minta aku mimpin pujian atau main musik atau apa? Saudara jangan pernah tersinggung dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Katakan amin kita. Amin. Paulus itu 14 tahun sudah baru balik lagi ke Yerusalem. Dia mengalami proses. Nanti pulang cari dalam kitab Galatia juga. Ada yang mengganggu matanya. Memang gak jelas kenapa matanya Paulus. Ada gangguan. Dia sudah berdoa. Bukan Tuhan tidak dengar, tapi Tuhan memurnikan dia. Oke, sebelum kita beralih ke ayat yang lain, siapa masih ingat gambaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk dimurnikan, disempurnakan? Seperti logam apa kita bilang? Kita seperti apa? Emas. Oke. Tidak semua kita tahu bagaimana memurnikan emas, tapi semua kita pasti punya kenalan tukang emas. Nah yuk, bagaimana cara tukang emas bersihkan emas? Sabun, disikat, pakai apa? Api, sudah. Kalau emas itu bisa jerit-jerit, kira-kira mereka jerit-jerit tidak? Waktu dikasih api itu tadi, lo jawab, kira-kira jerit-jerit tidak? Dia sudah dikasih api, nggak selesai, ditempat, dikikir dan sebagainya itu. Nah itulah Kristen. Maaf ya tadi waktu saya masuk ke sini, aduh hati saya itu nggak enak betul. Maaf, jangan marah. Ternyata banyak di antara kita yang hadir saat ini masih tersinggung dan jengkel dengan yang lain. Itu kebiasaan saya kalau saya masuk ke suatu tempat dalam kebaktian, Roh Kudus memberitahu saya roh apa yang paling kuat bekerja. Di antara kita begitu banyak yang tersinggung dan masih jengkel dengan yang lain. Saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak benci dengan yang lain, tapi mangkel saja, jengkel saja, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Ayo jujur, nggak usah ngomong lewat mulut, dalam hati saja. Siapa yang masih jengkel satu dengan yang lain? Bahkan Roh Kudus tunjukkan tadi ada yang kesini nggak tahu, ternyata ketemu musuh lamanya ada di sini. Tadi itu saya mau pulang sebetulnya itu orang. Awas saudara, bertobat betul-betul. Jangan anggap enteng. Saudara tidak berzina, tidak mencuri, tapi marah pada seorang, tetap itu bisa buat orang masuk neraka. Jadi kita harus diproses dalam segala hal untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. Itu kerinduan Tuhan kita. Menjadi Kristen gak gampang saudara, karena punya target kita sempurna seperti Bapa di surga. Kita lihat ayat yang lain lagi. Efesus pasal yang kedua ayat 1. Diingatkan dahulu kita seperti apa dalam hidup ini. Sudah ayat 1. Kamu sudah mati. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah itu dulu. Tapi maksud Rasul Paulus, setelah kita percaya Tuhan Yesus, berubahlah dalam hidup ini. Maka itu kita harus periksa hidup kita bagaimana dahulu. Ayat 3, saya teruskan. Sebenarnya, kembali kata yang sama. Sebenarnya apa? Ayo, ada kata apa? Sebenarnya apa? Dahulu. Dulu memang kita begitu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di mana? Ayo, di mana? Dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
Puji Tuhan ayat 4. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang apa? Yang besar. Lagi sekali, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, ini yang Papa minta. Kalau kita dulu jahat, kita dulu ikuti hawa nafsu daging, hidup kita dahulu dengan pikiran jalan dunia ini. Tetapi Papa di surga yang kaya dengan kemurahan, yang kaya dengan pengampunan, ngapain kita? Dahulu kita semuanya jahat, pikiran kita pikiran duniawi, kita ngikuti hawa nafsu daging. Lalu Papa kita buat apa atas kita? Iya, ini loh ayatnya, baca, masa enggak tahu? Nah, dengan kasih yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, telah menyelamatkan kita, menghidupkan kita. Nah, Dia minta kepada orang-orang yang jengkelkan kita. Racunan ya orang itu, atau begitu? Suruh ngapain? Oke, saya pelan-pelan lagi, saudara rupanya belum nangkep. Waktu kita dahulu masih hidup di dalam dosa, pikiran kita masih pikiran duniawi, kita masih ngikuti hawa nafsu daging ini. Lalu Papa buat apa atas kita? Ayo, Dia buat apa atas kita? Mengasihi kita, mengampuni kita, walaupun kita kurang ajar. Nah, maksud Papa, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang jengkelkan kita seperti itu, maksudnya kita suruh apa? Mengasihi dan berbuat yang sama seperti Papa buat atas kita. Amin. Jadi bukan waktunya kita nyaduk mendengar khotbah yang diberkati, khotbah yang mujizat. Bukan, sudah. Kita sudah waktunya sekarang buat yang sama. Apa yang Tuhan buat atas kita, kita harus buat atas orang lain. Amin. Jujur ya, sebelum tidur malam nanti, jujur, siapa yang masih punya koleksi musuh? Awas, koleksi kok musuh. Siapa yang belum ngampuni mertuanya, padahal mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu? Awas. Siapa yang masih jengkel dengan iparnya, kemenakannya, mantan karyawannya, misananya? Awas. Tapi minggu masih aktif ke gereja, itu munafik betul. Jangan lupa targetnya, dia mau kita sempurna seperti dia, sudah. Amin. Jadi kita harus diproses, mengampuni. Sungguh, maaf ya, siapa namanya Pak yang main pujian tadi? Pak Wiro. Semangatnya luar biasa, tapi yang ngajak nyanyi ini lemes, karena ada roh kebencian di ruangan ini, sudah. Roh yang tidak mau mengampuni. Saya nggak tahu siapa orangnya, saya nggak mau tanya itu. Kalau itu kuat, kalau ada suami istri, kakak adik saudara yang belum mengampuni, jangan keluar dari rumah ini sebelum kita mengampuni. Jangan main-main. Lagi sekali, jengkel saja, nggak marah, nggak benci, cuma jengkel. Itu sudah dosa di hadapan Tuhan. Kenapa dosa? Saya tanya balik. Kira-kira Tuhan itu pernah jengkel nggak dengan kita? Tidak, saudara. Walaupun kita ini kurang ajar, betul? Walaupun kita ini kurang ajar, tentu nggak pernah jengkel. Karena apa? Karena kasih-Nya besar atas kita. Itu yang Tuhan minta kita buat kepada orang lain. Maaf ya, saya mau bongkar ini. Saya marah pada iblis betul. Ada di antara kita yang hadir malam ini lagi kesulitan masalah pembantu di rumah. Nah, tadi saya tanya, kenapa tuntutan itu kepada saya? Ini masalah pembantu. Sebab saudara nggak jadi Kristen yang baik untuk membantu saudara. Maka itu pembantu saudara keluar masuk. Saya pernah jadi gembala sekian belas tahun. Salah satu penilaian saya pada jemaat itu nggak per bulannya, saya nggak ngitung per bulan, nggak setianya ke gereja, tidak. Yang saya lihat adalah pembantunya betah atau tidak. Kalau ada orang Kristen aktif di gereja, pembantunya keluar masuk, sebulan ganti, 2 minggu ganti, sebulan setengah ganti. Saya yang jadi pendeta, saya akan baptis lagi jemaat itu, tapi saya rendam seminggu.
Masalahnya majikan itu yang kurang ajar, bukan pembantunya yang salah. Serius saya berkata ini. Ada yang tersinggung waktu itu. Lalu majikan itu marah. Dia ngomong, Pak Dele nggak tahu betapa bodohnya dia. Oh, tak keramasi majikan itu. Dengar, kalau dia nggak bodoh, dia nggak babu. Ingat itu baik-baik. Loh, betul tidak, saudara? Kita harus terima mereka. Jadi kalau ada majikan Kristen kesulitan jadi pembantu, jadi babu dewek. Ya, gitu aja. Loh, betul tidak saya ngomong ini? Karena di mana ada orang Kristen, di situ ada Yesus. Kok nggak amin? Amin. Kok nggak amin? Nanti di rumahmu ada siapa begitu aja. Dan di mana ada Yesus, di situ ada surga, ada kasih. Amin. Dan orang yang tinggal di rumah kita harus betah. Oh, nggak amin. Maka itu kalau ada orang nggak betah di rumah kita, berarti rumah kita ada hantunya. Bukan Tuhan di rumah itu. Ada duri, ada api di rumah itu. Sampai pembantu pun nggak kerasan. Maaf ya saya ngomong ya, mau marah tak ladeni sekarang. Ayo kesini. Kalau ada majikan Kristen ngaku Kristen, beras yang saudara makan, engkau bedakan dengan pembantumu, saudara berdosa besar. Lo serius? Kalau ada majikan Kristen memberi jatah beras pembantu sekian kilo, habis nggak mau tahu, jahat saudara. Serius? Orang Kristen tidak boleh membedakan orang. Oh, nggak amin lagi. Amin. Saudara makan apa? Mereka harus makan yang sama juga. Awas saudara makan daging, dia mau makan tetelan. Awas. Dalam nama Yesus. Serius saya berkata itu. Itu kejam sekali. Saya marah kalau saya ingin bersatu keluarga. Orang kaya biasanya begitu. Anak-anaknya nggak diajari menghormati pembantu. Walaupun pembantu, tetap mereka itu manusia. Dan untuk mereka Yesus mati. Jawab ya atau tidak? Dan jangan kita rendahkan mereka sampai anak-anak kita kurang ajar pada mereka. Saya marah. Anak-anak tidak menghormati orang. Awas. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Harus berubah Kristen kita. Jadi kalau ada Kristen berdedek terus hatinya gara-gara pembantu, saudara yang salah, bukan pembantu yang salah. Bertobat. Karena kasih itu bisa menerima semua orang. Amin. Kasih itu bisa menerima semua orang. Jadi lagi sekali saya baca ayat 3 dan ayat 4. Masih Efesus pasal 2. Supaya mengerti. Ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tolong beri kalimat lain kata sebenarnya. Itu apa? Sesungguhnya dulu begitu kita ini. Apa sesungguhnya? Seharusnya sesungguhnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, yaitu orang-orang berdosa. Ketika kami hidup di baca, ketika kami hidup di mana? Ayo baca yang kuat. Di dalam hawa nafsu daging dan menuruti apa? Kehendak daging dan pikiran kami bagaimana? Jahat, saudara. Itu dulu kita semua. Tapi Papa buat apa atas kita? Dia hukum kita, dia buang kita, dia usir kita. Coba jawab, Papa buat apa atas kita? Dia kasih kita, dia terima kita. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus diapakan? Ayo, apa bedanya dimarahi dan dimurkai? Ayo, apa bedanya dimurkai dan dimarahi? Mana lebih keras? Dimurkai. Saudara, sebetulnya semua kita harus dimurkai oleh Papa. Maka itu jangan suka murka kepada orang-orang yang menjengkelkan kita. Aduh, amin kan gitu loh kok. Ini sih Rek. Saya ulangi lagi. Kalau seharusnya kita dimurkai karena kejahatan kita, tapi Papa murkai kita tidak? Tidak. Maka kepada orang lain yang begitu menjengkelkan kita, bahkan merugikan kita, jangan kita pernah murka. Karena itu yang Papa buat atas kita. Maka itu pada pembantu, pada sopir, belajar saudara untuk mengasihi mereka. Tolong mereka. Ayo jujur.
Siapa tadi masuk ke sini lewat dapur, ada 2 orang berdiri di situ. Terus cuma sudah ngelonyor gitu aja. Saya sapa mereka. Saya tegur mereka. Saya beri mereka selamat soal 2 pembantu. Belajar untuk menghormati orang di sekitar kita. Oh, nggak ada yang ngamen lagi. Awas nanti pulang nggak bilang terima kasih. Nggak cuma pada tuan rumah. Ada mereka 2. Gak layak untuk kita berterima kasih. Karena mereka melayani kita. Loh, nggak amen lagi. Ini kalau duit baru amen. Saudara, kita harus lihat kasih Bapa kepada kita. Ayat 4. Tetapi katanya, Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini sebetulnya kita apa? Sekalipun, ayo baca, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh apa? Kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, seperti itu kita buat untuk orang lain. Harus, tidak bisa tidak. Bulan November yang lalu, motor saya dicuri orang di Surabaya. Terus anak saya yang pakai itu, dia SMS saya, Papa, motornya dicuri. Nah, orang itu tinggal di rumah, kenal. Ya saya bilang, coba diurus baik-baik, kamu cari di mana. Terus dia bilang lapor polisi. Lah, lapor polisi duit lagi malah. Ya udah, saya bilang ampuni. Nih kalau ketemu kita urus baik-baik. Saya misalnya nggak ketemu, ya tetap mengampuni. Mau nggak amin lagi. Ayo jujur, saudara pernah nyolong barangnya Tuhan tidak? Puji Tuhan ngaku. Lu serius? Kita ini sering nyolong barangnya Tuhan, betul tidak? Dan nggak sedikit yang kita curi dari Tuhan kita. Waktu contohnya, dia beri kita waktu. Itu berharga saudara waktu itu, betul? Dan banyak yang lain lagi. Saya tanya, ketika dia tahu kita curi barang dia, apa reaksi dia? Pura-pura lupa, bukan pura-pura lupa. Lupa beneran. Bukan pura-pura lupa. Itulah kasihnya kepada kita. Amin. Itu yang Papa mau kita buat untuk orang lain. Sehingga Kristen kita jadi Kristen yang benar. Jadi Kristen yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dia kehendaki. Supaya kita bisa jadi berkat kepada banyak orang di sekitar kita. Saudara, orang-orang yang kenal saya dan tinggal di rumah saya itu betul-betul melakukan firman sebaik-baiknya. Kalau maling itu masuk ke rumah saya nggak akan terakhir maling. Enggak, saudara. Tak sambut baik-baik. Selamat malam, duduk dulu. Namamu siapa? Serius. Sebab cari jiwa itu susah, datang sendiri. Loh benar, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya ajari mereka untuk hidup. Maka itu di semua rumah yang kami pernah tinggal, orang itu tahu. Mereka pasti menjulkan itu rumah yang gak pernah dikunci. Saya tuh gak takut kemalingan. Di rumah kami gak ada barang-barang mewah. Itu barang-barang biasa. Kalau toh dimalingi gak apa-apa, beli lagi. Sungguh gak ada barang mewah di rumah kami. Maka itu kami gak takut kemalingan. Maka itu kalau ada orang Kristen, tiap mau tidur sejam itu mereka pintu semua. Sudah kunci belum. Itu belum Kristen namanya. Siap nyambut maling? Loh, saya tanya kok. Karena kita semua kan mantan maling. Loh, jawab ya atau tidak? Ya. Puji Tuhan ngaku. Mungkin, jangan tersinggung saya ngomongin, mungkin di sini masih ada malingnya, bukan mantan lagi. Oh banyak, waduh. Tapi Papa ngampuni kita luar biasa. Dan kata ini, dia mempercayai kita atau tidak, saudara? Itu yang luar biasa. Saya itu kagum sekali. Hidup yang dia berikan kepada kita itu kepercayaan yang besar. Nah, saya beri contoh begini. Jadi sebelumnya, saudara percaya kita ini mantan maling dulu? Mungkin masih ada yang maling juga, nggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu loh ya. Oke? Nah, suatu contoh begini. Siapa masih punya Yamaha bebek tahun 75? Misalnya ini.
Lama sekali itu. Oke, jadi sudah butut bukan? Sudah. Nah, suatu hari, saudara itu punya tetangga, itu mantan maling. Nah, 15 tahun yang lalu itu terakhir kali dia maling dan ketangkap. Nah, selama 15 tahun ini dia nggak pernah maling lagi. Tapi suatu hari dalam keadaan yang mendadak dan terpaksa, saudara harus meninggalkan Surabaya dan nggak ada orang yang dititipi motor butut tahun 75 ini tadi. Yang ada cuma tetangga yang mantan maling itu. Saya tanya jujur, waktu saudara menitipkan nggak ada orang lain, mikir atau langsung nitipkan? Jawab coba. Kenapa mikir? Kenapa saudara mikir? Hilang ini. Saudara ngerti nggak ilustrasi itu? Apakah papa seperti itu kepada kita? Nah, kenapa kita nggak bisa buat itu untuk orang lain? Kok nggak amin lagi? Kenapa kita nggak bisa buat itu untuk orang lain? Masih proses, ya. Tapi jangan lama-lama ya prosesnya ya, cepetan. Dan ini kalau ditanya, kalau gitu Kristen dari tahun berapa? Pokoknya Tugu Pahlawan belum jadi. Tahun piro itu? Nah, kalau Kristen sampai selama itu, lalu masih proses turun nggak jadi-jadi, kapan selesainya? Coba saya tunjukkan ayat ini, saudara. 2 Korintus 6. Oh maaf, 1 Korintus 6, saya salah. Papa kita dalam menyucikan kita, mengampuni kita pakai 3 tingkat. Dan ini sungguh luar biasa. Dan Tuhan mau kita pun seperti itu. 1 Korintus 6 ayat 11. Dapat? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi bagus, Paulus selalu mengingatkan kita, dulu kamu itu seperti apa, dulu kamu itu seperti apa. Ingat saudara, kejelekan kita, kejahatan kita, kekurangan ajaran kita masa lalu. Kalau kita bisa ingat yang kita pernah buat jahat kepada Tuhan, maka kita nggak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Katakan amin. Karena betapa baiknya kita. Nah, dahulu kita seperti itu. Tetapi kamu telah memberi dirimu diapakan? Disucikan. Nah, ini dibersihkan. Pakai 3 tingkat. 2, kamu telah apa? Dikuduskan. Ini dimurnikan. Tapi belum selesai. Saya pikir disucikan itu sudah baik, dikuduskan sudah baik. Ternyata kurang satu lagi. Dia buat apa? Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Dia pakai 3 tingkat ini. Dia menyucikan, dia menguduskan, dan dia apa? Membenarkan. Nah, yang ketiga ini yang dahsyat, saudara. Di dalam terjemahan dari bahasa Yunani, dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah buat salah. Jadi kalau kita ngampuni orang, harus seperti Bapa di surga. Karena waktu dia mengampuni kita, dia nggak cuma menyucikan, nggak cuma menguduskan, tapi dia membenarkan. Dianggap nggak pernah buat salah. Kalau suami istri hidup dengan cara ini, nggak ada perceraian di dunia. Sungguh, karena kita saling mengampuni dan membenarkan. Jadi begini, dibenarkan itu hanya Tuhan yang bisa buat, tapi kita pun harus praktik. Contoh, saudara punya teman baik, sangat baik, nggak cuma teman biasa, sangat baik. Suatu hari dia bilang, aku pinjam 500.000 ya, 2 minggu tak balik no. Namanya teman baik kok dipinjam. Sudah 2 minggu kali 100. Ngerti maksudnya? Jadi sudah berapa tahun itu? Ya sudah, namanya teman baik kok. Nagih juga enggak, ya sudahlah. Tapi jujur, 3 tahun kemudian dia datang lagi. Aku pinjam 1 juta, 2 minggu tak balik no. Jujur, muncul apa di otak ini? Nah, itu dia. Jangan-jangan enggak bayar lagi. Nah, kalau apa kita enggak begitu. Begitu kita mengaku dosa dan bertobat, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Artinya Papa enggak pernah anggap kita pernah berdosa bersalah kepada dia. Itu yang luar biasa.
Amin atau aman? Sungguh? Ayo jujur, siapa yang punya koleksi musuh? Habiskan semua malam ini. Buang, jangan punya koleksi. Dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Masih ingat kali pertama Yesus Petrus berdua jumpa setelah kebangkitan? Masih ingat? Di mana tempatnya? Masa lupa? Di Danau Galilea. Masih ingat pertama kali Petrus jumpa Yesus setelah kebangkitan di Danau Galilea? Ayo, ingat nggak kisah itu? Coba kalau nggak ingat buka Yohanes 21. Ayo, terus pagi itu subuh, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus? Dikasih tugas apa dia? Ayo, dikasih tugas apa? Gembalakan domba-domba. Saudara, itu nggak main-main pekerjaan itu. Ya, Yohanes 21 sudah. Mulai ayat berapa itu ya? 15. Mulai 15 ya. Oke. Saya tanya, berapa kali Petrus nyangkal? Salah, banter salah. 7 kali dia nyangkal, saudara. Nah, banyak orang nggak tahu itu. 3 kali waktu sebelum ayam berkokok. 4 kali waktu Maria Magdalena yang pertama kali sebagai murid tahu Yesus bangkit, kubur kosong, dia lari kembali ke saudaranya, guru bangkit. Petrus nggak percaya, nyangkal lagi. Akhirnya Maria yang lain dan murid-murid perempuan nyusul ke kubur ngecek, betul guru sudah bangkit. Mereka balik, Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali itu? 5 kali. Ke-6 kali waktu 2 murid lagi yang pulang kampung karena kecewa, masih ingat? Emmaus, mereka ketemu siapa? Yesus di jalan. Mereka kaget, cepat-cepat balik ke Yerusalem. Guru bangkit, Yesus sudah bangkit. Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali? 6 kali. Yang ke-7 kali ya di kisah itu. Dia kan sudah janji di Lukas 5 untuk meninggalkan hidup yang lama dan menjadi penjala manusia. Loh, kok bisa-bisanya waktu dia kecewa Yesus nggak bangkit-bangkit, dia kembali nangkap ikan. Berarti perahunya disimpan, nggak dijual sama dia. Hati-hati yang suka mabuk zaman dulu, kalau suka simpan botol-botolnya, awas. Yang suka main judi, masih simpan dadu kartunya, awas. Ngerti nggak contoh itu? Yang pernah punya pornografi, VCD porno semuanya, awas kalau masih disimpan. Barang-barang itu kalau kita masih simpan, waktu kita lemah dia awe-awe lagi, awas. Dia ngajak kita berdosa lagi. Seperti Petrus itu, sudah janji tinggalkan semuanya ikut Yesus jadi penjala manusia, balik nangkap ikan. Dan yang kurang ajar, dengarkan. Saya itu berkata gini, Petrus, maka itu saudara jangan tersinggung. Saya itu gak akan memberi nama anak laki. Petrus itu nama paling jelek, saudara. Petrus yang punya nama itu sudah gak usah ganti nama mahal, biarin aja. Lu serius, nama Petrus itu jelek sekali. Kenapa? Ganti Wiro saja, iya. Asal bukan asal belumnya ya. Oke, saya lanjutkan. Loh, kok bisa-bisanya saya berkata, hei Petrus, kalau kamu mau berdosa, berdosalah sendiri. Dia ngajak Yohanes, ngajak Yakobus, ngajak yang lain nangkap ikan lagi. Kan kurang ajar ini murid. Ayo, kalau saudara jadi Yesus, diapakan yang murid kayak begini? Lep-lep nopisan di situ sudah. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Iya, dikasih makan ikan lagi pagi-pagi. Terus dikasih tugas. Apa tugasnya tadi? Nah, coba renungkan. Ini nggak main-main. Kalau dia diberi tugas gembalakan domba-dombaku, berarti Petrus kasih kedudukan mewakili siapa? Sadar nggak? Yesus salah nggak ngasih tugas orang kayak begini? Terus 7 kali menyangkal. Oke, kalau lihat wajah saudara nggak ngerti. Saya beritahu gini. Seandainya ada seorang di antara kita punya pabrik besar, pemilik ya, direktur utamanya. Suatu hari ketahuan sudah 3 tahun ini salah satu karyawan kita itu menyangkal perusahaan ini. Dia kerja di kita, dia digaji di sini. Ternyata ada berapa pelanggan kalau datang ketemu dia ngomong, jangan beli di perusahaan ini, nggak bagus produknya. Akhirnya ketahuan setelah 3 tahun misalnya begitu. Sebelum dikeluarkan, dia mundurkan diri dulu. Enak jadi nggak pakai pesangon karena dia mundur sendiri kok. Ya udah, merugikan perusahaan tidak ini orang. Jelas. Berapa waktu kemudian, entah berapa lama, dia balik ngelamar lagi. Ayo, kalau saudara jadi bosnya, diterima nggak lagi?
Ya enggak, ngapain? Nah kalau Yesus tidak diterima. Malah begitu karyawan bajingan ini balik lagi ke perusahaan saudara, diterima nggak pakai screening, nggak pakai training, langsung kamu manajer mulai hari ini. Loh, gembala kan domba-domba itu kan manajer namanya. Manajernya siapa? Tuhan Yesus. Padahal dia ngapain ini? Yang satu ini menyangka, mengkhianati lagi. Gereja dengar, kalau kita cuma pinter nyanyi, pinter berdoa, pinter nengking setan, bahkan suara pendoa siapa paling jengkel, suka bentak-bentak Tuhan, nuding-nuding Tuhan begitu. Betul para pendoa itu? Percuma, dunia nggak akan kenal Yesus kalau kita nggak praktek kasih itu di luar. Amin. Percuma. Hafalah sekian ribu ayat, hafal nyanyian sebanyak-banyaknya, hebat kalau main musik, hebat kalau jadi guru sekolah minggu, pinter kalau memimpin pujian dan sebagainya. Tapi kalau kita belum mengampuni orang-orang yang menjengkelkan kita, nol besar di hadapan Tuhan. Ingat itu. Jadi kita harus sempurna seperti Bapak juga sempurna. Lewat proses. Ayo, siapa yang sudah merencanakan mau ngusir orang yang jengkelkan, tarik balik orang itu hari ini, batalkan itu rencana. Oh enggak, amin lagi. Amin, batalkan. Justru orang kayak gitu kita mesti baik-baiki. Itu barang langka. Alasannya, tanpa dia kita nggak sempurna. Nah, betul tidak? Tanpa orang-orang gregetan itu nggak bisa sempurna kita. Maka itu kalau punya orang kayak gitu tuh sayang-sayang, betul-betul. Ajak makan tiap hari gratis. Supaya kita jadi sempurna. Amin. Maka rumah tangga nggak ada pertengkaran lagi. Bapak suka bertengkar kalau ke amin ini. Rumah tangga kita aman, sejahtera, sukacita, pembantu betah semuanya. Sungguh mau praktek? Ayat terakhir, Roma 15 ayat 7. Mari kita lihat ayat ini. Inilah standar yang Yesus pakai. Sebab itu kita disuruh apa? Ayo, 15 ayat 7. Kita disuruh apa? Terimalah siapa? Satu akan yang lain. Jadi itu berapa? Ya semua, betul. Nggak ada yang lewat. Pokoknya dia orang, bukan kucing gitu aja. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, tanpa ada syarat, tanpa pilihan apa-apa. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu dia terima kita, kita masih jahat atau tidak? Masih. Kita masih kotor atau tidak? Masih. Kita masih hancur hidup ini, tapi dia terima kita. Ayo jujur, kalau dia terima kita pakai syarat tidak? Enggak, betul? Gini, misalnya hari ini saya bertobat Tuhan, saya berdosa, saya minta ampun, saya bertobat Tuhan. Nggak mungkin Papa bilang, oke Daniel aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan dulu ya. Kita atau tidak? Tidak. Aduh baumu Daniel, mandi dulu sana, gitu atau tidak? Enggak juga. Nah standar ini yang Tuhan minta kita terima orang lain. Kok nggak amin lagi? Wah ngelireng. Lagi sekali standar. Oh Michelle, kamu foto apa ya? Standar ini yang Tuhan minta kita terima orang lain. Amin. Mau praktek? Amin. Berani nyanyi lagunya Mazmur Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Berani nggak? Loh, sungguh loh ya. Itu bukan nantang loh saudara. Itu proses. Amin. Tuhan memberkati kita semua.